warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Austrin Salsabila Alia Rumansyah dengan NIM 2306051. Di sini saya akan membawakan isu mengenai Polwan yang tega membakar suaminya. Apa ya alasan Mbak Polwan itu tega membakar suaminya? Ayo, mari kita simak. Nah, ternyata di balik tindakan sang istri yang tega membakar sang suami, ternyata mempunyai latar belakang tekanan pada perkawinan. Tekanan perkawinan yang memuncak pada aksi pembakaran yang dilakukan oleh sang istri kepada sang suami. Tindak pembakaran tersebut tampaknya merupakan eskalasi masalah dan respon reaktif istri pada tekanan yang semakin membesar di dalam perkawinannya. Tekanan itu berupa tekanan ekonomi dan psikis karena suaminya yang juga seorang polisi sering menghabiskan uang belanja untuk berjudi online. Sementara itu, mereka mempunyai 3 anak berusia di bawah 3 tahun atau batita, yang mana 1 anak berusia 2 tahun dan 2 anak berusia 4 bulan yang masih menyusui dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu kewajiban merawat 3 orang bayi itu memperburuk pertengkaran berulang pasangan suami istri itu yang berpuncak pada peristiwa pembakaran. Jadi situasi kekerasan di dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian yang lebih serius untuk ditangani segera agar tidak berkelanjutan dan berakibat fatal seperti ini ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto mengungkapkan motif sang istri membakar suaminya ini yaitu bermula pada sang istri emosi setelah mengecek saldo rekening suaminya yang hanya tersisa 800.000. Padahal sang suami baru menerima gaji ke-13 yang dibayarkan pemerintah pada awal bulan Juni yang jumlahnya sebesar 2.800.000. Sang istri sempat menghubungi suaminya dan meminta klarifikasi soal penggunaan uang tersebut. Tak puas dengan penjelasan sang suami, sang istri lantas menyuruh sang suami pulang ke rumahnya. Tepatnya di Komplek Asrama Polisi Polres Mojokerto. Sebelumnya, sang istri sudah membeli bensin eceran dan sempat mengancam akan membakar ketiga anaknya jika sang suami tidak kunjung pulang. Akhirnya sang suami pun pulang dan sempat berganti baju. Sang istri juga sempat memborgol tangan sang suaminya yang dikaitkan ke tangga di garasi rumahnya. Lalu kedua pasangan suami istri itu kemudian sempat cekcok sebelum akhirnya sang istri menyiramkan bensin ke sekujur tubuh sang suami. Seketika sang istri membakar sebuah tisu yang berada di tangan kanannya. Api menyambar tubuh sang suami yang sontak membuatnya berteriak meminta pertolongan. Api yang menyala di tubuh sang suami akhirnya berhasil dipadamkan setelah mendapat pertolongan dari seorang rekan sesama penghuni asrama polisi. Nah, pasti bertanya-tanya kan di mana anak mereka saat kejadian itu? Jadi anak mereka sedang diasuh oleh pembantu rumah tangga di luar rumah ya teman-teman. Diketahui yang membawa korban ke rumah sakit pun yaitu sang pelaku. Setelah api padam, tersangka membawa korban ke rumah sakit Mojokerto. Lalu sang istri meminta maaf kepada sang suami atas perlakuannya. Korban pun akhirnya meninggal pada hari Minggu tanggal 9 bulan 6 2024 pukul 12.55 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah mengalami luka bakar hampir 90%. Akhirnya Polwan itu jadi tersangka yang membakar suaminya sendiri hingga meninggal dunia karena menderita luka bakar serius. Lalu sang Polwan ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam kondisi trauma. Nah, jadi teman-teman, setiap orang pasti berpotensi mengalami gangguan mental akibat tekanan hidupnya masing-masing. Tidak hanya perempuan, sebabnya bantuan dari orang lain sangat penting untuk bisa melewati keadaan ini dan mencegah efek yang lebih berat.
Orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental jangan ragu untuk mengakses bantuan, termasuk dukungan dari keluarga inti. Terkadang masalah kesehatan mental sering dianggap sepele, terutama jika menyasar perempuan. Dukung dari orang-orang di sekitar akan membantu korban untuk pulih dan mencegah kemungkinan situasi terburuk. Dengan langkah-langkah ini diharapkan perempuan yang sedang berada dalam situasi serupa dengan sang polwan dapat menemukan jalan keluar yang lebih aman dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.